Bonjour, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menulis teks argumentatif dalam bahasa Perancis. Perlu kita ingat dalam menulis teks, apapun teksnya, baik argumentatif ataupun naratif ataupun yang lainnya, selalu kita ingat bahwa yang namanya teks atau paragraf ya, itu merupakan kumpulan dari kalimat. Nah, kalimat adalah kumpulan dari kata, dengan catatan dia harus bermakna. Sehingga kita tidak asal menjejerkan kata saja, tapi juga harus bermakna. Maka dari itu, ketika kita belajar menulis atau membuat teks, kita harus belajar yang paling awal berasal dari kata. Ketika belajar bahasa Prancis, ya kita paling tidak mengingat 4 kelas kata yang penting. Yang pertama ada verbe atau kata kerja, ya, ada nom atau kata benda, ya, kemudian ada nom, ya, kemudian ada adverbe, ya, kemudian ada adjektif. Nah, keempat kata ini memiliki treatment yang berbeda-beda. Verbe harus dikonjugasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan subjeknya. Kemudian yang harus kita ingat bahwa yang namanya nom dia harus memiliki gender, ya. Kalau tidak maskulang, ya feminan. Kita harus ingat itu. Adverbe dia menemani verbe, ya. Dia adalah temannya verbe. Kemudian adjektif adalah temannya nom, sehingga dia juga ada maskulang atau femina. Nah, jadi kita harus ingat ini. Maka ketika kita melihat sebuah kata di dalam kamus, kita melihat juga kelas katanya apa, sehingga kita akan mentreatmentnya secara tepat. Apakah dia harus dikonjugasi, apakah dia ditentukan gendernya, apakah dia akan menemani verbe atau dia akan menemani nom, ya. Baik. Bisa dipahami? Nah, berikutnya setelah kata, kita akan menggunakan kata ini untuk membuat kalimat. Sedangkan kalimat dia selalu memiliki pola dalam bahasa Perancis, ya. Dia ada subjek, ya, dia ada subjek. Kemudian dia ada verbe. Saya selalu memberikan tanda kurang lebih ada objek. Kenapa? Kadang-kadang yang namanya kalimat itu ada objeknya, ya. Kadang-kadang dia tidak punya objek. Berdasarkan apa? Berdasarkan verbenya. Apakah verbenya transitif, ya, artinya butuh objek, atau intransitif yang tidak butuh intransitif, ya. Ya, atau tidak butuh objek. Ketika dia butuh objek, ya, dia direct atau indirect. Yang harus kita ingat itu. Maka dari itu, sebelum kita membuat teks, ya, kita harus ingat, oh, bagaimana membuat kalimat? Harus ada subjek, ada verbe, ada objek. Sedangkan subjek, verbe, objek itu merupakan kata. Maka dari itu kita harus ingat katanya, ya. Nah, selain ini di dalam menulis kita juga harus memiliki bekal yang namanya, kalau saya sering sebut, adalah aksesoris. Ya, apa saja aksesorisnya ketika kita menulis? Dalam bahasa Perancis ada yang namanya pronom, ya. Ada pronom COD, ada pronom COI, ada pronom on, ada pronom I, ada pronom relatif, ya, dan sebagainya. Kemudian ada apa lagi? Barangkali di sini ada artikel, ya, ada adjektif, demonstratif dan sebagainya. Kita harus mengingat itu. Jadi sebelum kita menulis secara gramatikal, kita harus mengingat yang namanya teks atau paragraf, dia berasal dari kalimat, ya. Kalimat tidak hanya sekadar menjejerkan kata sesuai keinginan kita sembarangan, tetapi ya kata itu dijejerkan sehingga dia memiliki makna. Maka dari itu harus diingat kata, ya, treatmentnya berbeda-beda, dan juga kalimat itu harus ada paling tidak rumus yang ini. Bisa dipahami? Nah, maka dari itu kita akan langsung saja menulis, ya, berdasarkan teks yang ada di sini. Nah, dalam membuat teks argumentatif selalu saya ingatkan harus membuat plong. Ya, yang pertama, ya, harus kita ingat yang namanya introduction, ya. Introduction. Nah, introduction ini, ya, berisi
mengenai hal yang umum. Yang umum. Ya, hal yang umum berdasarkan apa? Berdasarkan tema. Nah, maka dari itu ketika menulis kita harus tahu temanya. Apalagi untuk B1 biasanya kita berbicara mengenai environnement, santé, ya, kemudian le travail, ya, le monde du travail, le monde professionnel. Jadi kita harus ingat temanya karena tema itu yang akan menentukan ya kosakata atau vokabuler yang akan kita gunakan. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai gramatikal, ya. Kali ini bekal berikutnya ketika menulis kita harus memiliki vokabuler yang cukup, ya. Maka dari itu, ketika kita sudah tahu, oh temanya adalah travailler dans son salon, ya. Barangkali kita akan menyebutnya dengan le télétravail, ya. Kemudian ada juga travailler à domicile, ya. Kemudian barangkali kita menemukan kata yang lainnya. Oh, dia merupakan tema travailler, le monde professionnel. Maka dari itu hadirkan di kepala kalian ya kata-kata yang berkaitan dengan travailler ya, barangkali bureau, barangkali salaire, barangkali entreprise ya, apapun itu munculkan sehingga memudahkan kalian untuk menghadirkan kata-kata yang lainnya ya. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan ya, travailler. Nah, teletravail. Kita membuat introduksinya terlebih dahulu ya. Misalkan apa? Teletravail ya. Ya. Devient de plus en plus populaire. Aujourd'hui ya. Surtout pendant le COVID, par exemple, 19. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata yang kita miliki. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang sulit ya. Misalkan kita tidak tahu de plus en plus ya. Kita cukup saja menggunakan teletravail ya, bisa juga. Teletravail est un nouveau est un nouveau moyen pour travailler, par exemple. Sangat mudah. Travail est un moyen, est un nouveau moyen pour travailler où on n'a pas besoin d'aller au bureau. Ya. Nah, ini adalah introduction. Paling tidak kalian bisa memberikan informasi yang umum berdasarkan tema yang dihadirkan. Ya, jadi biasakan kalian memberikan pembukaan atau introduction. Gunakan kata-kata yang kalian miliki. Hadirkan berdasarkan tema yang kalian pahami di dalam teks declencher atau teks pemantiknya. Ya. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan introduction, ya kita akan ke berikutnya, bagian yang kedua yaitu development. Ya, selalu saya ingatkan bahwa kalian harus membuat development, pengembangannya. Di sini kalian bisa memberikan pendapat atau argumen kalian ya. Yang kedua adalah example atau contohnya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan aksesoris yang lainnya ya. Misalkan di sini tadi ya aksesorisnya artikel, kemudian ada connector ya dan sebagainya. Nah, di sini tadi kita sudah temukan misalkan di sini ya ada sujet ya. Kemudian di sini ada verbe. Ya, oh di sini dia tidak objek ya, tapi adjektif. Kemudian di sini kita bisa menggunakan barangkali konektornya ya. Di kalimat yang kedua kita bisa menggunakan pronoun relatifnya ya. Teletravail adalah
cara yang baru untuk bekerja di mana kita tidak butuh ya, tidak butuh atau tidak harus ya, tidak butuh pergi ke kantor. Nah, selalu ingat ya, yang namanya kalimat di mana kita tidak butuh ya, selalu subjek, verbe ya. Oh, di sini tidak objek tapi keterangan. Ya, jadi selalu diingat itu. Nah, berikutnya kita masuk ke development. Ya, kita bisa barangkali menggunakan konektor. Ya, biasanya pendapat kita awali dengan à mon avis, ya, yang paling mudah. Tidak perlu menggunakan kalimat atau kata-kata yang sulit yang tidak bisa kalian jangkau. Ya, ya bisa menggunakan à mon avis. D'après moi, par exemple, ya, bisa menggunakan itu. Ya, à mon avis, d'après moi, misalkan ya, kalian setuju atau tidak setuju, misalkan à mon avis, ya, le télétravail, ya, travail est bien pour moi. Parce que je n'aime pas rencontrer ya, beaucoup de gens. Par exemple, bisa. Saya yakin ini kata-kata yang mudah yang bisa kalian pahami dan kalian miliki di dalam kepala kalian. Maka dari itu gunakan yang kalian miliki. Dengan tadi ada catatan di sini. Ya, oh saya harus membuat kalimat. Harus ada subjeknya. Harus ada verbenya. Nah, maka dari itu ya di sini ya kita bisa menggunakan le télétravail subjek ya. Di sini ada verbe, di sini ada adverbe ya. Kemudian di sini ada konektornya. Di sini karena saya tidak suka. Oh, kalimat lagi. Di sini ada subjeknya, di sini ada verbe negatifnya ya. Kemudian di sini oh ada adverbenya misalkan. Ya, atau bukan adverbe tapi bisa menggunakan kata keterangan gitu ya. Nah, maka dari itu ya, kita harus membiasakan menghadirkan kosakata-kosakata berdasarkan tema sehingga itu akan muncul ya. Paling tidak kalian bisa membuat pendapat yang mudah ya. Oh, misalkan saya tidak suka madam dengan teletravail ya. Bisa dalam tingkat B1 kita mengenal yang namanya konsidi. Kalau kita mau mengatakan ya saya setuju tapi gitu ya. Misalkan kita bisa melanjutkan kalimat ini ya, à mon avis le télétravail est bien pour moi parce que je n'aime pas rencontrer beaucoup de gens ya. Bisa menggunakan ya mais ya. Parfois ya kita bisa menggunakan adverbe ya. Parfois ya, on doit ya, aller au bureau pour terminer notre travail atau pour terminer le travail misalkan ya, apapun kalimatnya sehingga kalian jangan terpaku pada kalimat-kalimat yang ada di teks declencher-nya. Teks declencher semacam ini hanya memberikan pandangan, tetapi ketika menyusun teks argumentatif, cobalah kalian gunakan kata-kata kalian sendiri, ya. Jadi kalian bisa menggunakan di sini ya ada konektor juga, ya. Di sini juga ada konektor juga, ya. Jadi kalian bisa menggunakan itu. Contoh misalkan ya kalian bisa menggunakan contoh pribadi atau misalkan tidak harus yang benar-benar pribadi tapi juga bisa mengarang gitu ya, misalkan par exemple ya kita bisa menggunakan ini ya, atau sebelum itu ya kalian juga bisa mengatakan bahwa à mon avis le télétravail a quelques avantage et inconvénients par exemple ya, kalian juga bisa menggunakan itu ya. Premièrement gitu ya, kalian bisa menggunakan premièrement le télétravail et
fait n'importe où par exemple. Kemudian kalian bisa menggunakan deuxièmement, troisièmement, ensuite gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan konektor-konektor itu. Ya, sebelum kita ke par exemple, misalkan kita buat contoh yang lainnya ya. Contoh selain ini ya. À mon avis atau d'après moi, kalau tadi pakai à mon avis, di sini saya hapus dulu. Ya, kita bisa menggunakan d'après moi ya. Le télétravail ya, a des points positifs et négatifs. Premièrement, on peut faire le travail n'importe où. Nah, deuxièmement, troisièmement boleh, atau misalkan kalian juga bisa menggantinya tout d'abord, ensuite ya, bisa menggunakan itu ya. Ya, kalian bisa memberikan modifikasi ya. Kemudian par exemple kita masuk ke contohnya, misalkan par exemple ya. Moi ya, en tant que professeur, je peux enseigner par le Zoom par exemple sans aller au kampus. Nah, jadi kalian juga bisa menggunakan di sini par exemple moi, meskipun tidak selalu harus betul-betul sebagai dosen. Barangkali kalian mengarang, kalian sebagai direktur, kalian sebagai sekretaris gitu ya. Jadi kalian bisa memberikan contohnya ya. Jadi di tingkat B1 di contoh itu tulisannya harus bersifat personal. Artinya personal itu kalian bisa memberikan pengalaman pribadi, meskipun pengalaman pribadinya tidak selalu yang benar-benar terjadi gitu ya. Nah, kemudian setelah ada développement yang terakhir, ingat selalu ada conclusion ya. Nah, conclusion ini adalah penutup, selalu saya ingatkan, selalu saya ulang-ulang ya, paling tidak gunakan konektornya sebagai penanda dia ada conclusionnya. Ada banyak yang bisa kita gunakan ya, en résumé ya, kemudian bref ya, kemudian en conclusion. Nah, kita bisa gunakan yang lainnya juga ya, konektor-konektor yang lainnya yang bisa kalian modifikasi berdasarkan kreativitas kalian. Kita bisa menggunakan bisa mengulangi lagi le télétravail ya, en conclusion on peut dire ya que ya le télétravail est ya bien, mais ya on doit aussi ya gérer, gérer itu mengelola ya, misalkan la vie sosial, misalkan seperti itu ya. Jadi di sini ada skala gramatikal ya, sujet ya, kemudian ada verbe ya, kemudian di sini oh ternyata ada kalimat majemuk gitu ya. Oh, ada ke, bahwa, karena ke ini banyaknya artinya, kadang berarti yang, kadang berarti bahwa ya. Jadi kita harus tahu konteksnya ya. Kemudian di sini oh ada subjek lagi anak kalimat, kemudian verbe lagi. Oh, di sini ada adverbe, di sini ada connector ya. Oh, di sini ada adverbe lagi selalu menemani verbe di sini ya. Jadi secara gramatikal harus kita ingat, sehingga ketika kalian menyusun sebuah paragraf, minimal kalian bisa menggunakan kata-kata yang kalian miliki. Tidak harus kalian menggunakan
teknologi ChatGPT ataupun kalian hanya mengcopy paste dari teks declongshare-nya. Begitu ya, semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk menyusun teks argumentatif. Bon courage!